Assalamualaikum, saya Rizal dari Institut Kajian Etnik UKM. Dia mana? Kita UKM. Kita, okey, kita. Saya ada dua soalan, saya cuba pendekkan. Kalau terpanjang minta maaf Ustaz. Nombor satu, kalau dalam konteks kesatuan ummah, cabaran dan harapannya, kalau kita berbicara tadi untuk menyatukan orang mazhab-mazhab yang ada dalam Islam sebagainya, bagaimana kalau kita nak menyatukan aliran-aliran lain di dalam Islam seperti Syiah, Wahabi dan sebagainya bersatu bersama kami dalam konteks Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berpindahnya ibu negara Israel ke Jerusalem, adakah itu petanda bahawa laluan untuk Dajjal daripada Isfahan, Iran akan terus bersemayam di Jerusalem? Pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dok. Dulu ada satu subjek di Al-Azhar namanya At-Tayyarat Al-Fikriyah Al-Mu'asirah, aliran-aliran pemikiran kontemporer dalam Islam, mengkaji satu masalah bahawa Israel tetap melakukan 5 hal untuk menunggu Mesias, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Karena menurut mereka juru selamat itu belum turun sampai hari ini. Yang pertama, semua Yahudi mesti kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan. Al-Ardul Mau'ud, tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu syarat pertama. Maka pada tahun 1946 mereka pun beramai-ramai pindah. Hari ini 5 juta penduduk Israel sudah kembali. Yang dari Maghribi, yang dari Rusia, yang dari Europe kembali. Dengan syarat ibu, sebab mereka melihat nasab ini dari puak ibu. Yang kedua, mereka dulu pernah dihancurkan pada masa Kaisar Nebukadnezar yang menghancurkan Temple of Solomon. Maka mereka mesti membalaskan sakit hati terhadap Nebukadnezar. Kampung Nebukadnezar adalah Babel, Babilonia adalah Irak sekarang. Oleh sebab itu Irak mesti dihancurkan. Itulah makanya serangan kepada Irak ini terus bertubi-tubi hingga hari ini. Yang ketiga, bahwa bumi Palestina mesti hijau. Sebab syaratnya Mesias itu mau turun ke bawah kalau dia hijau. Agak-agaknya Mesias itu dari atas langit dia tengok, dah hijau atau belum? Bila hijau aku baru turun. Apa yang hijau itu? Itulah dia pohon gharqad, syajaratul gharqad. Dan itu ada disebut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nanti batu pun akan berbicara. Ketika bersembunyi mereka pada perang besar di akhir zaman itu di belakang batu, batu akan berbicara. Ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Bila kita sampai nanti, saya sampai ke satu kota yang dibelah menjadi 2, sebelah punya Mesir, sebelah lagi diambil oleh Israel. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, pohon-pohon gharqad mereka tanam menghijau seperti pokok pines. Lalu kemudian yang kelima, bahwa mereka mesti menguasai yang pernah dikuasai oleh Sulaiman dulu. Maka itu disebut dengan Great Israelian, Israel Raya, Israel besar. Mana batasnya? Dari 2 sungai, dari sungai Nil di Afrika hingga ke sungai Efrat di Irak. Maka batas negara mereka itu adalah 2 sungai. Maka dalam bendera dia dibuat ada bintang bintang David, lalu segi 6, lalu di atasnya ada garis warna biru, di bawah ada biru. Yang di atas biru itu sungai Nil, yang di bawah biru itu adalah sungai Efrat. Maknanya kerajaan mereka dari Nil hingga ke Efrat. Yang kelima, kalau nanti mereka berkuasa di dunia, maka selain daripada mereka akan menjadi ghaim. Ghaim itu adalah keledai tunggangan. Yang bukan dia akan menjadi ghaim. Siapa dia? Maka mereka tidak mengajak orang luar kepada agama dia. Sebab dia adalah agama sekaligus nation. Beza dengan kita. Kita Melayu. Tapi bukan agama. Beza dengan mereka. Mereka adalah Yahudi sekaligus sebagai agama. Maka yang bukan mereka, bukan golongan mereka akan menjadi goim, keledai tunggangan. Itulah yang terjadi saat ini. Maka ini mesti disuarakan. Video saya tentang ini sudah diupload di YouTube, hanya beberapa jam saja, lepas itu hilang. Kalau tak percaya, coba upload.